Kalau penyandang disabilitas ini kan adalah bahasa resminya ya di undang-undang, kemudian di tesis, disertasi. Tapi Penelitian resmi lah ya. iya, penelitian resmi menyebutnya adalah penyandang disabilitas. Tetapi kami di Jurnal Inklusi ada dua sih, boleh penyandang disabilitas, boleh difabel seperti boleh itu. difabel, Yang ya. penting tidak penyandang cacat, Bu Sekre. Oh Nah, iya, itu kan sudah sangat, jadul sekali bikin ya. ini ya, bikin Oke. sebel lah pokoknya. Sudah ada. Oke, kembali lagi teman-teman sekalian di 2M, tayangan LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, meneliti dan mengabdi. Oke, tadi kita sudah ngobrol ya tentang apa yang dilakukan oleh tim ahli. Kita lanjutkan ya Bu Astri. Tadi kan tim ahli banyak banget ya melakukan sesuatu untuk PLD. Bisa lebih detail lagi nggak? Mereka itu ngapain? Terus selama 33 tahapan proses itu sebetulnya suka dukanya apa? Terus relawan dinamikanya bagaimana? Kan relawan banyak banget ya Bu Astri. Banyak banget, Bu Berapa Sekre. jumlah relawan? Sekarang ini 350-an ada, Bu Sekre. 350-an tuh nggak Iya. cukup ya kalau masuk semua di PLD. Nggak cukup, Bu Sekre. Harus sisipan. Gantian sisipan ya. Iya, Oke. Jep. Mungkin tolong diceritakan ya Jep. dari hulu ke hilir dinamikanya yang terjadi di PLD. Siap, sama tim ahli tadi ya Bu Sekre. Saya sebutkan tim ahli itu ada Ibu Rokfa, ada Bu Andayani, Pak Muhrisun, Bu Jamil, Pak Asep, Pak Arif Maftuhin, Bu Mimin, saya, dan ada lagi yang junior itu ada Mbak Vera. Mbak Vera. Pas Iya. 9 loh. Pas 9, Iya. alhamdulillah, berarti ingat ya. Hafal. Gak ada yang dilupakan nih, tim ahli mungkin nonton juga nih. Iya. Oke. Udah saya bilang kalau ada podcast gitu. Jadi tim ahli ini mensupport si Bu Sekre dan juga bekerja sama dengan pimpinan LPPM tentunya Oke. terkait bagaimana proses admisi, kemudian juga bagaimana monitoring dan evaluasi keberhasilan pembelajaran dengan Dilakukan terus difabel. ya, Monef ya. Sama advokasi dan juga pemberian training-training kepada teman-teman dosen dan difabel. Jadi memang kompleks ya semuanya, kita kerjasamakan gitu Bu Sekre, tim ahli, pimpinan LPPM dan juga saya kan dengan staf Mbak Yuswi dan juga Mbak Uwi seperti itu. Oke. Gitu. Terus tadi tuh relawan yang 350 orang tuh iya. tadi gimana? Ngapain aja tuh? Ya tadi saya belum jelas ya. Jadi memang relawan itu Bu Sekre kan relawannya adalah mahasiswa dan kita tidak hanya mahasiswa UIN Sunan Kalijaga loh Bu Sekre yang bergabung jadi relawan. Kita punya relawan itu dari UGM ada, Sarjana Wiyata ada. Oh iya, dari eksternal UIN Sunan Ada Kalijaga. UNY, Wow. Atma Jaya dan juga Sanata Dharma. Nah, kita memang open untuk relawan itu every time. Jadi setiap saat Bu Sekre, kita tidak pernah membatasi kapan relawan itu harus dibuka dan ditutup, tidak. Nah, nanti kalau berkumpul 50 langsung kita panggilkan Teh Mimin untuk memberikan pelatihan dasar tentang apa sih disabilitas, apa itu difabel dan bagaimana PLD seperti itu. Nah, itu saja kadang masih kurang Bu Sekre karena Oh, iya? pendampingan Mbak Yuswi, Mbak Uwi itu kadang membagi waktu gitu ya kan, kalau kita bayangkan. Jadi 125 difabel itu pendampingannya kan macam-macam Bu Sekre. Yang paling kompleks itu adalah pendampingan kuliah. Noteker itu kan kita tuli sekarang ada 33 tuli. 33 tuli. Iya, kalau satu tuli mengambil 8 mata kuliah, satu minggunya mungkin bisa dikalikan 8 kali 33 itu sudah berapa relawan yang dibutuhkan gitu setiap minggunya. Paling banyak tuli. Tuli netra Bu Sekre yang paling banyak. Netra berapa orang? Ada 42 netra. 42 netra. Iya. Sampai apal ya Bu Astri? Iya. 33 tuli. Tuli terus kemudian ada daksa. Daksa berapa? Daksa itu sekitar Nggak apa-apa. 8. Oh, Ya. 8. Terus sisanya intelektual. Nah, ini yang Sisanya difabel intelektual. iya, yang ini masih kita evaluasi bersama pimpinan LPPM dan juga tim ahli bagaimana karena memang tidak ada Bu Sekre kampus lain yang mau menerima disabilitas intelektual. Padahal itu juga mereka merupakan orang yang berhak ya untuk Betul. mendapatkan pendidikan tinggi ya. Betul. Dan kan kita mencobalah sih ya Bu Sekre mencoba bagaimana memberikan mereka kemudahan gitu ya untuk merasakan di bangku kuliah gitu sih. Oke. Bu Astri, itu tadi relawan-relawan ini cara ngopeni 350 orang nih gimana Bu Astri? Iya. Kan mereka datang dengan hati pastinya ya. Iya, Bu. Dan kita juga perlu ya memberikan apresiasi segala macam benar. kepada mereka. Iya. Enggak, ini untuk gambaran aja sih untuk teman-teman sahabat LPPM dari manapun berada. Kalau mereka mau bikin PLD itu enggak cuman asal kan, berarti harus nyiapin segala macam idenya, ide harus dikemas dalam proses tadi
proposal ke banyak orang gitu, ke Betul. banyak lembaga, terus Iya. menciptakan sistem ya. Iya. Nah, yang persoalan relawan yang jumlahnya 350 nih Bu Astri openingnya gimana nih? Iya, ini mungkin jadi kepusingannya Bu Sekre juga ya, dan juga Pak Bos. Jadi kalau 350 ini kita tidak memberikan honor ataupun apa ya Bu Sekre, Oh, iya. karena kan kita tidak mampu juga ketika harus menggaji mereka. Tetapi yang kita berikan adalah bagaimana meningkatkan skill mereka. Oke. Karena dengan bergabung di PLD tentunya juga mereka mempunyai pengetahuan tambahan. Misalnya dari UIN. Pengalaman banget ya di Betul, sini, nggih. terasa. Sekali. Terus kita juga ada anggaran kan Bu Sekre buat mereka pelatihan juru bahasa isyarat yang itu tidak sedikit. UIN tuh memberikan 57 juta setahun Wow, untuk iya, pelatihan buat mereka. bahasa isyarat. Dan pelatihan itu, bahasa isyarat. betul Bu Sekre. Ternyata kalau saya tanya kepada teman-teman, kalau kursus di luar itu mahal. Nah, kita di PLD ini siapa yang menjadi relawan PLD kan kita berikan gratis ya Bu Sekre Iya. di sini. Nah, itu. Jadi kita punya stok SDM banyak yang bisa bahasa isyarat ya, bahkan kita betul. sudah sering diundang kemana-mana. Iya, kemana-mana, ya. benar. Kemarin di forum-forum nasional Iya, maupun internasional. betul. Dari mana nih? PLD, UIN Sunan Kalijaga benar. gitu ya, Iya. keren banget ya. Kemarin aja kita sudah terlibat di forum G20 loh Bu Sekre, ya. JPI yang sudah alumni UIN Keren. gitu ya. Terlibat di G20 dan juga mempunyai honor yang lumayan. Ke dinas-dinas pasti mintanya ke PLD seperti itu Bu Sekre. Sedikit Bu Astri, Iya. dinamika yang berkembang ya kan, nggak suka terus ya. banyak. Lo pengen lihat juga Bu Astri itu kapan sih menjalankan PLD ini. Ada sedihnya juga kan pasti. Biar Iya. yang mau bikin PLD di mana-mana itu ngerti juga bahwa nggak hanya sekedar senang-senang, tapi juga Betul. ada berdarah-darahnya juga. Iya. Gimana Bu Astri? Ini mesti bisa curhati ya Bu Sekre tiap kali. Pilotok dipindah ke sini. Iya. Jadi memang tidak mudah ya, karena satu dengan keragaman disabilitas yang banyak sekali ya Bu. Saya kira tentunya kasus-kasus yang menimpa anak-anak itu misalnya hambatan belajar, kemudian hubungan dengan pertemanan, Iya. dengan relawan, kemudian juga motivasi belajar itu kan tidak semuanya sama. Dan memang sebenarnya melihat difabel ini juga harusnya sama dengan teman-teman yang non disabilitas. Jadi ada yang memang rajin, ada yang berprestasi, ada yang sedengan, ada yang memang berkasus. Nah itu yang, nah kalau udah berkasus itu pasti orang melihatnya, oh ini difabel ya, jadi berkasus seperti itu. Nah ini yang kemudian perlu kita berikan bahwa ini sama kok antara difabel dengan difabel. Ini karena difabel aja jadi Difabel dengan bukan difabel ya. Iya, jadi headline-nya tuh semakin tebel bahwa oh ini difabel tuh memang malas, merepotkan dan sebagainya. Padahal sebenarnya sama. Ketika saya kemarin mengurusi, memang ya ada salah satu mahasiswa yang hampir DO. Saya pikir saya sudah, dan itu yang memang kadang kalau ada yang mau DO itu Hopeless. kita iya urusannya banyak Bu Sekre. Dan itu yang terjun saya sendiri, mulai ke WD1, WD akademik, kemudian kemana-mana lah ya Bu Akhirnya Sekre. selesai. Alhamdulillah selesai juga gitu ya. Alhamdulillah. Dan ke orang tua tentunya kita tidak bisa memberikan keberhasilan tanpa dukungan orang tua, itu yang paling penting Bu Sekre. Nah, Oke. Kita itu. ngomongnya difabel ya Bu Astri. Iya, difabel. Bukan disabilitas ya, penyandang disabilitas Oh iya. ya. Iya, kadang-kadang mungkin orang bingung ya, ini Iya. yang dipilih penyebutannya mana gitu ya. Nah, Coba sedikit Bu Astri. oh iya sedikit ya Bu sebelum Sekre kita ya. Nah, akhiri sesi sebenarnya ini kalau saya sendiri lebih suka difabel gitu ya. Itu kan dulu dari Pak Mansur Faki ya, bahwa itu memang menjadi terminologi yang tidak mendiskriminasi seperti Iya. itu. Nah, kalau penyandang disabilitas ini kan adalah bahasa resminya ya di undang-undang, kemudian di tesis, disertasi. Tapi penelitian resmi lah ya. iya, penelitian resmi menyebutnya adalah penyandang disabilitas. Tetapi kami di Jurnal Inklusi ada dua sih, boleh penyandang disabilitas, boleh difabel seperti boleh itu. difabel, Yang ya. penting tidak penyandang cacat Bu Sekre. Oh iya, itu sudah sangat, jadul sekali bikin ya. ini bikin Oke. sebel lah pokoknya. Sudah ada Iya. perubahan term-term itu ya, dan kita iya. ngikutin yang terakhir yang kita pakai adalah difabel Iya. atau penyandang disabilitas. Disabilitas, Oke, benar. Bu Astri, kita ngobrolin kerjasama ya setelah ini yang bisa Siap. dibangun kalau teman-teman mau bikin PLD. Pokoknya kita ngomporin biar PLD tuh menjadi banyak di seluruh Indonesia, Iya. di seluruh dunia. Iya. Pokoknya kita jadi lembaga yang memberikan hak-hak kepada teman-teman difabel. Itu dulu sesi kita di bagian yang kedua. Ketemu lagi di bagian yang ketiga. Salam.